sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2 di situ dijelaskan penggunaan ejaan yang salah. Nah, di sini ada kata ejaan. Ejaan itu apa-apa saja sih, Kak? Nah, jadi adik-adik harus ketahui kalau misalnya ejaan itu termasuk huruf kapital. Nah, jadi termasuk huruf kapital, terus termasuk juga huruf miring. Oke, termasuk kata baku. Nah, ini adalah 3 komponen yang kebanyakan dimunculkan di dalam soal. Otomatis kita harus cek dulu di opsinya, apakah untuk penggunaan baik huruf kapital, huruf miring, atau kata bakunya itu sudah benar atau salah. Nah, untuk kasus pertama, kalau adik-adik lihat, di sini ada di opsi alfa konjungsi namun. Dan untuk sekedar informasi, namun posisi ada di awal kalimat. Dan kalau di awal kalimat, otomatis penggunaannya itu harus ada diawali huruf kapital. Dan penggunaan namun dia sudah baku ya. Berarti untuk yang alfa bukan jawabannya. Karena penggunaannya sudah benar. Sementara di soal yang diminta adalah yang salah atau yang kurang tepat. Terus untuk yang kedua ada kata Anda. Dan dia mengkapitalkan. Nah, adik-adik, kalau adik-adik masih ingat materi kita sebelum-sebelumnya, salah satu penggunaan huruf kapital itu meskipun dia di tengah kalimat, kalau dia berupa sapaan, maka awalan huruf di kata tersebut harus dikapitalkan. Jadi, sapaan itu yang mana, Kak? Sapaan itu artinya kita berkaitan langsung sama orangnya. Contohnya, bagaimana kabar Anda? Bagaimana kabar saudara? Apa kabar Bu? Apa kabar Pak? Nah, itu semua adalah sapaan. Anda, saudara, Pak, Bu, dan seterusnya. Jadi kasusnya meskipun di tengah kalimat itu awalan hurufnya harus kapital. Dan kalau karena dalam hal ini untuk penulisan Anda hanya sudah benar di kapital, bukan jawabannya. Karena lagi-lagi kita lihat soal, kita mau cari sementara opsi bukan jawabannya. Oke, sekarang kita lanjut di opsi Charlie. Di sini dijelaskan ada kata aksesori. Aksesori itu lebih ke penggunaan baku. Nah, adik-adik, kalau misalnya untuk baku tidak baku, itu tergantung adik-adik. Jadi bisa susah, bisa gampang ya. Karena kalau baku itu tergantung dari perbendaharaan katanya adik-adik. Kalau misalnya adik-adik sudah banyak kosakatanya tentang yang mana yang baku, yang mana yang sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu akan memudahkan adik-adik mengerjakan model soal seperti ini. Nah, tapi kalau misalnya kalian masih minim kata baku tidak baku, itu bisa saja menghambat adik-adik untuk mengerjakan soal tersebut secara cepat. Nah, jadi sarannya kakak apalagi sudah haming 57 UTBK ya. Jadi cicil-cicil mulai dari sekarang penggunaan kata baku, yang mana yang baku, yang mana yang tidak. Nah, kita coba lihat di opsi Charlie. Di sini dijelaskan ada kata aksesori nih. Aksesori yang baku atau aksesoris menurut adik-adik. Nah, jadi kalau kita sebagai orang awam bisa saja kan kita bilang, Kak, yang termain pikirannya saya yang baku itu adalah aksesoris. Karena orang-orang kan biasanya bilang seperti itu. Tapi kalau kita cek di KBBI, ternyata aksesoris itu jadi bakunya apa? Jadi baku itu adalah aksesori. Nah, mulai dari sekarang adik-adik harus mengucapkan aksesori bukan aksesoris. Jadi karena aksesori itu sudah baku, berarti Charlie juga salah, bukan jawabannya. Sisa 2 opsi lagi, delta dan error. Nah, di sini ada screen protector. Dan kalau kita lihat di dalam kalimatnya, screen protector itu dia tidak di awal kalimat ya. Jadi otomatis untuk screen huruf S-nya itu tidak perlu dikapitalkan. Berarti sudah benar. Tapi kakak mau tanya nih, untuk huruf miringnya apakah sudah benar atau salah? Nah, sekarang kakak mau refresh ingatannya adik-adik. Kalau misalnya untuk aturan huruf miring, itu kapan digunakan di dalam sebuah teks atau dalam sebuah kalimat.
Nah, untuk yang kasus pertama yang kebanyakan kalau untuk huruf miring itu kan digunakan kalau misalnya dia berupa bahasa asing, oke. Berupa bahasa asing atau dalam hal ini dia masuknya ke nama ilmiah. Nah, adik-adik, kalau misalnya kalian temukan di dalam teksnya dia ada bahasa asing atau dia masuk nama ilmiah, maka itu harus dimiringkan. Tapi ada pengecualian kalau misalnya di kalimat itu dia berupa bahasa asing tapi dia jatuhnya nama diri atau nama instansi, itu tidak perlu dimiringkan adik-adik. Oke, kakak ambil contoh misalnya WHO. Adik-adik tahu kepanjangan WHO itu apa? Nah, jadi WHO itu adalah World Health Organization. Nah, jadi itu kan bahasa asing ya. Jadi kan kalau misalnya sesuai aturan harusnya dimiringkan. Tapi karena World Health Organization itu masuknya ke instansi atau nama diri, maka dia tidak perlu dikapitalkan atau dimiringkan ya, maksudnya dimiringkan. Nah, jadi itu untuk yang pertama. Nah, terus yang kedua, ada beberapa judul yang harus dimiringkan. Nah, jadi judul-judul apa saja yang perlu dimiringkan? Nah, judul-judul yang perlu dimiringkan adalah judul buku, terus judul film, oke, judul album lagu, oke, terus judul acara TV, oke, terus ada juga judul media massa, oke, ada juga berupa jurnal. Nah, jadi sarannya kakak, adik-adik perlu menghafal dan mengingat apa-apa saja judul yang perlu dimiringkan. Nah, di situ kakak sudah tuliskan beberapa, jadi kalau misalnya adik-adik temukan di teks itu dia ada berupa judul, film, album lagu, acara TV, media massa atau jurnal, itu perlu dimiringkan. Nah, jadi itu ya untuk penggunaan huruf miring. Jadi untuk screen protector, ini apakah harus dimiringkan atau tidak? Jadi harusnya dimiringkan ya, karena dia berupa bahasa asing atau bahasa Inggris. Sekarang kita cek di teksnya apakah dia memiringkan atau tidak. Nah, adik-adik kalau misalnya adik-adik perhatikan screen protector di teks tersebut tidak dimiringkan. Jadi apakah kita sudah dapat ejaan yang salah? Iya, jadi otomatis untuk yang di soal nomor 2, untuk ejaan yang salah itu ada di delta screen protector. Karena dalam hal ini, dia itu bahasa asing yang perlu dimiringkan. Nah, jadi silakan adik-adik kalau mau difoto atau mau di screenshot juga boleh untuk penggunaan huruf miring kapan-kapan saja penggunaannya. Nah, jadi itu yang soal nomor 2.